Hasto Kristianto jadi tersangka, Jokowi asik berjoget tembak dor. Hasto Kristianto jadi tersangka, Jokowi, hehehehe. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share, subscribe. Agar channel ini semakin membesar. Mengutip pernyataan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Pesan ini menjadi relevan di tengah dinamika politik yang kerap panas. Kejujuran, transparansi, dan integritas akan selalu menjadi nilai utama yang dihormati publik. Siapapun yang melawan prinsip-prinsip ini, baik secara langsung maupun tidak, akan menghadapi konsekuensi yang setimpal di hadapan masyarakat. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku menjadi pukulan telak bagi PDIP, menambah tantangan partai menjelang pemilu 2029. Di sisi lain, respon santai Jokowi dengan pernyataan hehe, sudah pensiunan serta gestur tangan menyerupai menembak memicu spekulasi publik. Sikap ini dipandang sebagian sebagai bentuk kedewasaan politik, tetapi bagi yang lain menimbulkan kesan defensif. Gestur tersebut dinilai menyimpan pesan simbolis yang hanya dipahami oleh lingkaran politik tertentu. Kasus ini membuka pertanyaan tentang masa depan hubungan Jokowi dengan PDIP. Setelah Hasto menjadi tersangka, spekulasi berkembang apakah PDIP masih berani bersikap kritis terhadap Jokowi dan keluarganya, mengingat dampaknya yang berisiko memperburuk citra partai. Nama-nama seperti Ahmad Basarah dan Puan Maharani mulai disebut sebagai figur potensial untuk menggantikan peran strategis Hasto. Namun, keputusan salah dalam menentukan pengganti dapat memperkeruh situasi internal PDIP. Kasus ini juga menjadi refleksi bagi KPK dan partai-partai politik untuk menegakkan transparansi. Sebagai ujian besar bagi PDIP, bagaimana partai menangani kasus ini akan sangat memengaruhi kepercayaan publik. Sementara itu, Jokowi tampaknya berupaya menjaga jarak dari kasus ini, tetapi posisinya sebagai figur sentral politik Indonesia membuat spekulasi tetap berkembang. Tantangan besar ini tak hanya berdampak pada PDIP, tetapi juga arah politik Indonesia secara keseluruhan menjelang 2029. Bagaimana dinamika ini berlanjut akan menjadi perhatian utama dalam perpolitikan nasional. Hasto Kristianto jadi tersangka, Jokowi, hehe. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, menanggapi santai penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Jokowi menilai bahwa hal tersebut merupakan proses hukum yang harus dihormati. Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, ujar Jokowi di sela-sela kegiatannya di Solo, Rabu 25 Desember. Ketika disinggung mengenai namanya yang masih dikaitkan dengan kasus ini, Jokowi hanya tersenyum dan memberikan komentar ringan. Hei, saya sudah purna tugas, sudah pensiunan, kata Jokowi sembari tersenyum. Namun, dalam kesempatan tersebut, Jokowi terlihat melakukan gestur tangan menyerupai gerakan menembak ke arah udara, yang langsung memicu spekulasi dari berbagai pihak. Kasus suap Harun Masiku. Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan. Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan bahwa Hasto memiliki peran aktif dalam skandal tersebut. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Setio dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember. Menurut Setio, Hasto terlibat dalam upaya-upaya untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui jalur pergantian antar waktu, PAW. Bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik mengindikasikan bahwa Hasto memainkan peran sentral dalam mengatur strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Reaksi dunia politik. Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi pukulan berat bagi PDIP, terutama di tengah upaya partai untuk mempertahankan citra bersih dan soliditas menjelang pemilu 2029. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, beberapa petinggi partai menegaskan bahwa PDIP akan menghormati proses hukum yang berlangsung. Kami akan mendukung setiap langkah penegakan hukum, termasuk dalam kasus ini.
Partai tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, ujar salah satu kader senior PDIP yang enggan disebutkan namanya. Ketenangan Jokowi, gestur, dan persepsi ganda di masyarakat. Respon santai Jokowi terhadap kasus ini memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagian memandang sikap tenang tersebut sebagai bentuk kedewasaan politik dan keinginan untuk tidak ikut campur dalam urusan hukum. Namun, ada pula yang menilai bahwa ketenangan Jokowi mencerminkan sikap defensif atau bahkan ketidakpedulian terhadap masalah yang menyentuh partai yang pernah menjadi pendukung utamanya. Gestur tangan Jokowi yang menyerupai gerakan menembak juga menjadi perhatian. Banyak yang menafsirkan hal tersebut sebagai kode simbolis. Sebagian pihak menilai bahwa gestur tersebut adalah bentuk ekspresi spontan yang tidak bermakna apa-apa, sementara yang lain menganggapnya sebagai pesan tersirat terkait kasus hukum yang sedang berlangsung. Gestur seperti itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jokowi mungkin hanya bercanda, tapi bagi publik, hal ini bisa dipersepsikan berbeda, mengingat sensitifnya situasi saat ini, ujar Dr. Andi Permana, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, pernyataan "hehe" sudah pensiunan dianggap lucu dan menunjukkan kepribadian santai Jokowi. Namun, bagi yang lain, respons tersebut terlihat kurang serius mengingat sensitivitas kasus yang melibatkan salah satu tokoh sentral PDIP. Publik berharap lebih dari seorang mantan presiden, terutama dalam memberikan komentar yang menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, tambah Dr. Andi. PDIP masih berani menyerang Jokowi dan keluarga? Kasus Hasto tidak hanya menjadi pukulan berat bagi PDIP tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai dinamika hubungan internal antara Jokowi dan partai berlambang banteng ini. Selama ini, hubungan Jokowi dengan PDIP seringkali mengalami pasang surut, terutama terkait isu-isu strategis. Dengan Hasto menjadi tersangka, muncul spekulasi apakah PDIP masih memiliki keberanian untuk bersikap kritis atau bahkan menyerang Jokowi dan keluarganya, yang juga kerap menjadi target isu politik. Kasus ini bisa menjadi momentum bagi Jokowi untuk semakin menjauh dari bayang-bayang PDIP. Namun, PDIP juga harus berhitung secara cermat apakah langkah menyerang Jokowi justru akan memperburuk citra partai di mata publik, ujar Dr. Andi. Sebagai partai yang selama ini menjadi motor penggerak Jokowi, PDIP kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan independensi partai, sementara di sisi lain, popularitas Jokowi masih menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Siapa yang akan menggantikan Hasto? Dengan Hasto yang kini terjerat kasus hukum, muncul pertanyaan besar, siapa yang akan mengambil alih peran Hasto sebagai motor penggerak strategi partai dan, lebih khusus lagi, dalam menghadapi Jokowi? Hingga saat ini, belum ada nama yang mencuat secara resmi, namun beberapa kader PDIP yang dianggap vokal dan memiliki pengaruh mulai disebut-sebut. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Ahmad Basarah, wakil ketua MPR RI yang memiliki reputasi sebagai loyalis Megawati Soekarno Putri. Basarah dikenal sebagai tokoh yang sering menyuarakan agenda partai dan memiliki kemampuan komunikasi politik yang kuat. Namun, belum ada indikasi apakah ia bersedia atau diarahkan untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi dinamika internal partai. Selain Basarah, muncul juga nama Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Putri Megawati. Kendati posisinya sudah cukup strategis, Puan bisa saja menjadi figur sentral dalam mengambil alih arah serangan partai terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk Jokowi dan keluarganya, jika diperlukan. Namun, langkah ini juga berisiko mengingat Puan tengah berupaya memperkuat citra politiknya untuk 2029. PDIP membutuhkan figur yang mampu menjaga soliditas partai sambil tetap mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi. Langkah salah sedikit saja dapat memperkeruh situasi internal, ujar Dr. Andi. Dengan posisi Jokowi yang masih memiliki pengaruh besar di masyarakat, siapapun yang menggantikan Hasto harus berhati-hati dalam menentukan strategi. Serangan langsung terhadap Jokowi bisa berbalik menjadi bumerang yang merugikan partai secara keseluruhan. Masa depan Hasto dan implikasi politik. Hasto Kristianto selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam PDIP, dengan kiprahnya yang panjang sebagai sekjen. Penetapan status tersangka ini tidak hanya mengguncang PDIP, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai dampaknya terhadap dinamika politik nasional.
kasus ini akan menjadi ujian besar bagi PDIP dalam menjaga kepercayaan publik. Selain itu, penetapan Hasto sebagai tersangka juga dapat mempengaruhi hubungan internal partai dan strategi politik ke depan, ujar Dr. Andi. Di sisi lain, Harun Masiku, yang menjadi salah satu aktor utama dalam kasus ini, hingga kini masih menjadi buronan. KPK menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap Harun terus dilakukan. Sikap Jokowi, menghindari spekulasi. Pernyataan ringan Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pensiunan dianggap sebagai upaya untuk menjaga jarak dari kasus ini. Kendati demikian, banyak pihak yang masih mengaitkan nama Jokowi dengan dinamika internal PDIP mengingat perannya sebagai figur sentral dalam politik Indonesia selama 1 dekade terakhir. Gestur tangannya yang menyerupai gerakan menembak juga menjadi bahan pembicaraan di ruang publik. Bagi sebagian pihak, hal ini mempertegasnya Jokowi untuk tidak terlibat langsung, tetapi tidak sedikit yang menilai bahwa gestur tersebut menyimpan pesan yang hanya dimengerti oleh lingkaran politik tertentu. Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia tidak lagi terlibat dalam urusan politik praktis setelah purna tugas. Namun, sikap dan gesturnya ini justru bisa menjadi bahan spekulasi baru di tengah situasi politik yang sedang memanas, tambah Dr. Andi. Kasus Hasto Kristianto menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam upayanya memberantas korupsi di tanah air. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi refleksi bagi partai-partai politik untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap langkahnya. Bagaimana akhir dari kasus ini akan sangat menentukan arah politik Indonesia ke depan, terutama menjelang pemilu 2029. Mengutip pernyataan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Pesan ini menjadi relevan di tengah dinamika politik yang kerap panas. Kejujuran, transparansi, dan integritas akan selalu menjadi nilai utama yang dihormati publik. Siapapun yang melawan prinsip-prinsip ini, baik secara langsung maupun tidak, akan menghadapi konsekuensi yang setimpal di hadapan masyarakat.